Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang teduh tempat kita tidak sekadar berpikir, tapi juga belajar melepaskan dengan perlahan, dengan sadar, di tengah dunia yang penuh kebisingan, tuntutan, dan standar palsu yang terus berubah. Kita sering membawa terlalu banyak beban, bukan dari dunia luar, tapi dari dalam diri sendiri. Luka yang tak sembuh, kemarahan yang dipelihara, gengsi yang tak pernah selesai menuntut pengakuan. Hari ini, kita duduk sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengurai. Kita menengok ke dalam, menyadari bahwa tak semua yang tinggal di hati pantas menetap selamanya. Ada hal-hal beracun yang harus kita hapus, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kebijaksanaan. Dalam semangat stoikisme, kita belajar bahwa kebebasan sejati bukan datang dari dunia yang lunak, melainkan dari hati yang teguh. Kita tidak mengendalikan semua yang terjadi, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Dan terkadang, respons terbaik adalah keheningan, adalah melepaskan. Maka di Senandika Filsafat, kita akan berbicara tentang hal-hal yang harus dilepaskan diam-diam, dendam yang kita warisi, ekspektasi yang menyiksa, hingga identitas palsu yang kita bangun hanya untuk menyenangkan orang lain. Kita tidak menghapus untuk lari, tapi agar bisa berdiri lebih tegak. Karena hanya dengan membebaskan diri dari racun yang tak terlihat, kita bisa benar-benar hidup dalam kejernihan, dalam keutamaan, dalam damai yang lahir dari dalam. Poin pertama, dendam yang diam-diam meracuni jiwa. Ada satu jenis racun yang tidak kasat mata, namun begitu lihai menyusup ke dalam hati. Ia tidak berbunyi, tidak berteriak, tidak menggedor pintu, tapi ia menetap dalam diam, dalam sikap dingin, kalimat yang ditahan, dalam tatapan yang disengaja tidak diberikan. Racun itu bernama dendam. Kita sering menyimpan dendam tanpa sadar. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk kemarahan yang meledak-ledak. Dendam kadang tersembunyi dalam tawa yang dipaksakan, dalam aku sudah tidak apa-apa yang sesungguhnya masih penuh luka. Ia tumbuh dalam bisikan batin, dalam keinginan diam-diam, agar orang yang melukai kita juga mengalami penderitaan yang sama. Kita mungkin tidak akan pernah mengakui itu secara terbuka, bahkan pada diri sendiri. Tapi, justru karena itu, dendam menjadi berbahaya. Karena ia bekerja dalam senyap. Stoikisme mengajarkan kita bahwa hal-hal eksternal, termasuk perlakuan buruk orang lain, bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah reaksi batin kita terhadapnya. Tapi seringkali kita terjebak. Kita berharap dunia memberi kita keadilan sesuai waktu dan cara yang kita tentukan. Dan ketika itu tidak terjadi, dendam mengambil alih. Ia mengisi kekosongan keadilan dengan keinginan. Ia menenangkan ego, tapi perlahan mengikis kebijaksanaan. Dendam bukan kekuatan. Ia adalah kelemahan yang menyamar sebagai kekuasaan. Ia membuat kita merasa masih punya kendali terhadap luka, padahal yang kita lakukan hanyalah menunda penyembuhan. Kita pikir kita menghukum orang lain dengan menyimpan luka itu erat-erat, padahal yang tersiksa justru kita sendiri. Setiap kali kita mengingat, setiap kali kita diam-diam berharap mereka jatuh, setiap kali kita melihat mereka bahagia dan merasa gelisah karenanya. Marcus Aurelius menulis, yang menyakiti kita telah berhenti menyakiti saat itu juga. Tapi kita melanjutkan rasa sakit itu sendiri dengan mengizinkannya tinggal dalam pikiran kita. Betapa benarnya itu. Dendam membuat kita memperpanjang penderitaan yang seharusnya sudah selesai. Memang, memaafkan bukan perkara mudah. Tapi memaafkan bukan berarti menghapus batas atau membiarkan pelaku terus melukai. Memaafkan adalah tindakan batin untuk membebaskan diri sendiri dari racun dendam. Ia adalah proses mengembalikan kendali ke tangan kita. Kita tidak lagi menunggu mereka menyesal atau meminta maaf. Kita cukup berkata dalam hati, aku melepaskan ini agar aku bisa hidup lebih utuh. Dendam tidak bisa mengubah masa lalu, tapi ia bisa merusak masa depan. Maka, lepaskanlah dendam bukan karena mereka pantas move, tapi karena dirimu pantas mendapat ketenangan. Dalam diam, hapus ia perlahan. Tidak perlu pengumuman, tidak perlu konfrontasi. Cukup dengan niat tulus dan kesadaran yang jernih. Karena pemaafan sejati bukan untuk mereka. Itu adalah hadiah bagi jiwa kita sendiri. Sebab hanya hati yang bersih dari racun yang mampu merasakan kedamaian yang sejati. Poin kedua, perbandingan diri dengan orang lain. Ada satu kebiasaan halus yang merusak batin perlahan. Tidak menciptakan suara gaduh, tidak memecahkan barang-barang, tapi ia membuat kita kehilangan arah dalam hidup sendiri. Kebiasaan itu adalah membandingkan diri dengan orang lain. Kita melakukannya hampir tanpa sadar saat menggulir media sosial,
Saat mendengar kabar teman lama yang kini sukses, saat melihat pencapaian orang lain yang tampak jauh di atas kita, hati kita berbisik, mengapa aku belum sampai di sana? Apa yang salah dariku? Don tanpa kita sadari, hidup kita berubah haluan. Kita tak lagi berjalan karena keyakinan, tapi karena rasa tertinggal. Perbandingan seringkali lahir bukan dari keinginan untuk belajar, tapi dari rasa rendah diri yang terbungkus iri. Ia memaksa kita melihat hidup sebagai kompetisi, bukan perjalanan yang bersifat pribadi. Kita memaksakan irama langkah kita mengikuti tempo orang lain, padahal medan yang kita lewati tidak sama. Kita lupa bahwa tiap manusia berjalan dengan musimnya sendiri. Stoikisme mengingatkan kita bahwa penderitaan muncul ketika kita menginginkan sesuatu yang berada di luar kuasa kita, termasuk keinginan untuk memiliki jalan hidup orang lain. Marcus Aurelius menulis, "Jangan buang waktu lagi memikirkan bagaimana seharusnya orang lain hidup. Pikirkanlah bagaimana seharusnya engkau hidup." Sebuah nasihat tajam, sederhana, namun begitu mudah dilupakan di era ini. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita mengabaikan keberhargaan hidup yang kita miliki. Kita melihat keberhasilan orang lain sebagai ancaman, bukan inspirasi. Kita lupa bahwa pencapaian orang lain tidak pernah mengurangi nilai dari langkah-langkah kecil kita. Bahwa terang lilin lain tidak membuat cahaya kita padam. Dan lebih parah lagi, kita hanya membandingkan permukaan luar mereka dengan luka terdalam kita. Kita melihat pencapaian, tapi tidak tahu perjuangan. Kita melihat senyum tapi tidak tahu air mata yang ditahan. Kita menilai keutuhan hidup orang dari potenggen-potenggen kisah yang tampak. Kita perlu ingat, tidak semua kebahagiaan yang terlihat adalah kenyataan. Dan tidak semua kesuksesan yang dirayakan lahir dari ketenangan batin. Banyak orang berjalan cepat karena mereka sedang berlari dari sesuatu, bukan menuju sesuatu. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Kita perlu kembali ke dalam, menggali ulang apa yang menjadi nilai bagi diri sendiri. Apakah kita benar-benar menginginkan hidup seperti orang lain? Atau hanya ingin pengakuan yang mereka dapatkan? Apakah kita sedang mengejar mimpi? Atau sekadar berusaha meniru karena takut merasa ketinggalan? Hidup bukan tentang menjadi lebih dari orang lain, tapi menjadi lebih dari diri kita kemarin. Kita tidak sedang berkompetisi untuk menjadi versi terbaik menurut dunia, tapi sedang membentuk versi terdalam dari diri kita sendiri. Dengan kesadaran, dengan nilai, dengan arah yang jujur. Maka ketika rasa iri itu datang, jangan buru-buru menepisnya. Duduklah bersama rasa itu. Tanyakan apa yang sebenarnya kita rindukan. Lalu kembalilah pada jalan kita sendiri. Percayalah, langkah pelan tapi sadar akan lebih menenangkan daripada lari cepat tanpa arah. Perbandingan akan selalu ada, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadikannya dasar dalam menilai hidup. Kita bisa memilih untuk memuliakan perjalanan kita sendiri, sekecil apapun itu tampaknya. Karena hidup yang dibangun dengan kesetiaan pada nilai, bukan pada pencapaian semu, akan memberi kebebasan yang tidak bisa ditiru siapapun. Poin ketiga, kebutuhan untuk disukai semua orang. Ada satu dorongan halus yang sering kali kita anggap wajar, bahkan manusiawi. Keinginan untuk disukai. Tapi ketika dorongan ini tumbuh tanpa kendali, ia berubah menjadi jerat batin yang membatasi langkah dan membelokkan arah hidup kita. Manusia memang makhluk sosial, dan kebutuhan untuk diterima adalah bagian dari naluri dasar kita. Tapi masalahnya muncul ketika kita tak lagi bisa membedakan antara menjadi manusia yang baik dengan menjadi manusia yang terus-menerus menyesuaikan diri hanya agar tidak ditolak. Kebutuhan untuk disukai semua orang adalah bentuk ketergantungan. Pailing lies, ia menyamar sebagai kerendahan hati, sebagai keramahan, sebagai empati. Padahal sesungguhnya, ia sering lahir dari rasa takut. Takut dianggap tidak cukup baik, takut ditinggalkan, takut tak dihargai. Kita mulai berpura-pura menyetujui hal yang sebenarnya bertentangan dengan nurani. Kita berkata, ya ketika hati berteriak tidak, kita mengangguk demi kenyamanan orang lain, sambil perlahan kehilangan integritas diri. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan nilai, bukan selaras dengan opini publik. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf, menulis dalam Meditations, "Jika kamu berbicara dan bertindak dengan tulus, sesuai akal sehatmu. Tidak penting apakah orang lain menyukaimu atau tidak." Pernyataan ini bukan tentang menjadi keras kepala, melainkan tentang memiliki pusat gravitasi moral dalam diri sendiri. Tidak mudah digoyahkan oleh angin penilaian orang lain. Ketika kita hidup untuk menyenangkan semua orang, kita menyerahkan kendali hidup pada tangan mereka. Kita menaruh harga diri kita di tangan orang yang bahkan tak selalu memahami siapa kita sebenarnya. Dan betapa lelahnya hidup semacam itu. Karena penilaian manusia berubah-ubah.
standar mereka tak pernah konsisten. Kita bisa melakukan segala hal dengan baik dan tetap saja dianggap kurang. Kita bisa memberikan segalanya dan tetap tak dihargai. Pada titik tertentu, kita harus bertanya, sampai kapan? Kita bukan matahari yang bisa menyinari semua sisi, dan tak semua orang akan mampu atau mau melihat terang yang kita bawa. Bahkan kebaikan pun bisa disalahpahami. Bahkan niat tulus bisa dicurigai. Maka berhentilah mengukur nilai diri dari seberapa banyak orang yang menyukaimu. Itu bukan ukuran kebajikan, melainkan jebakan yang menjauhkan kita dari kehidupan yang otentik. Bukan berarti kita hidup dengan acuh atau menjadi pribadi yang keras kepala. Bukan pula berarti kita menolak semua kritik. Tapi ada perbedaan besar antara bersikap terbuka terhadap masukan dan tunduk pada harapan semua orang. Yang satu tumbuh dari kebijaksanaan, yang lainnya berasal dari ketakutan. Jika kita hidup untuk disukai semua orang, maka pada akhirnya kita kehilangan diri sendiri. Kita menjadi topeng dari keinginan orang lain. Tapi jika kita hidup dalam kejujuran, maka orang yang mencintai kita adalah mereka yang melihat dan menerima siapa diri kita sebenarnya. Dan itulah hubungan yang layak diperjuangkan dalam dunia yang sering mengukur nilai dari popularitas. Kita diajak untuk berani berjalan berlawanan arah, bukan demi pembangkangan, tapi demi keutuhan jiwa. Kita belajar berkata, aku tidak apa-apa jika tidak disukai, selama aku tidak mengkhianati diriku sendiri. Itulah bentuk cinta paling dalam pada diri. Bukan dengan memaksa semua orang menyukai kita, tapi dengan berdamai bahwa tidak semua orang harus melakukannya. Poin keempat, rasa bersalah yang sudah tidak berguna. Ada jenis perasaan yang di awal tampak mulia. Ia lahir dari kesadaran, dari penyesalan, dari hati yang masih peka terhadap benar dan salah. Tapi bila dibiarkan terlalu lama tanpa arah, ia berubah menjadi beban. Ia tidak lagi menjadi guru yang membimbing, melainkan cambuk yang terus memukul. Bahkan setelah luka lama sembuh, perasaan itu bernama rasa bersalah. Pada hakikatnya, rasa bersalah adalah sinyal moral. Ia menandakan bahwa ada sesuatu dalam tindakan kita yang bertentangan dengan nilai yang kita yakini. Dan itu baik, karena hati yang tidak bisa merasa bersalah adalah hati yang perlahan menjadi batu. Tapi seperti semua sinyal, rasa bersalah hanya bermanfaat jika kita tahu kapan harus mendengarkannya dan kapan harus meletakkannya. Masalahnya, banyak dari kita memelihara rasa bersalah seperti hewan peliharaan. Kita rawat ia dengan ingatan-ingatan lama. Kita ulang-ulang kesalahan yang telah lewat, seperti kaset rusak yang tak kunjung berhenti. Kita memaafkan orang lain dengan mudah, tapi menghakimi diri sendiri dengan keras. Kita mengira, dengan terus merasa bersalah, kita sedang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, padahal sebenarnya kita hanya sedang menyiksa diri dalam diam. Rasa bersalah yang tak dikelola tidak membawa kita pada pertumbuhan. Ia hanya membuat kita terjebak di masa lalu. Dan yang lebih menyedihkan, ia membuat kita lupa bahwa kita sebenarnya sudah belajar. Kita menjadi orang yang berbeda dari mereka yang pernah berbuat salah. Tapi karena kita masih memakai kacamata, lama kita tidak melihat bahwa kita sudah berjalan cukup jauh. Filsuf-filsuf Stoik mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang dimampukan untuk berkembang dan berubah. Epictetus menekankan pentingnya membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Masa lalu, apapun bentuknya, bukan lagi milik kita. Yang menjadi milik kita adalah saat ini. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Bagaimana kita bisa memperbaiki diri hari ini? Kepada siapa kita bisa membawa manfaat hari ini? Jika rasa bersalah itu sudah tak lagi membawa kebaikan, jika ia tidak lagi mendorong kita menjadi lebih bijak, maka ia tak ubahnya racun halus yang menggerogoti batin. Kita harus belajar membedakan antara rasa bersalah yang membangun dengan rasa bersalah yang menghambat. Yang satu membentuk karakter, yang lain mencuri keberanian. Memaafkan diri sendiri bukan bentuk pembenaran atas kesalahan. Ia adalah pengakuan bahwa manusia bisa gagal dan sekaligus bisa berubah. Ia adalah bentuk penghormatan atas upaya yang telah kita lakukan untuk menjadi lebih baik, walau tak selalu sempurna. Dan disitulah letak kebajikan sejati. Bukan pada kesucian tanpa celah, tapi pada ketekunan untuk bangkit, belajar, dan melangkah lebih lurus dari sebelumnya. Kita tidak bisa terus menyesali masa lalu dan berharap masa depan menjadi terang. Rasa bersalah yang tidak berguna, itu harus kita tinggalkan. Diam-diam, bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita peduli pada hidup yang masih bisa diperbaiki, pada orang-orang yang bisa kita bantu hari ini, pada diri sendiri yang layak dimaafkan. Berhentilah memukul diri untuk kesalahan yang tak lagi bisa diubah. Jadikan penyesalan sebagai akar dari keputusan yang lebih baik.
bukan sebagai rantai yang menahanmu. Karena kita bukan manusia yang sempurna, tapi manusia yang terus bertumbuh. Dan itu sudah cukup. Poin kelima, ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Dalam diam yang tak terdengar oleh siapapun, kita sering menjadi hakim paling kejam bagi diri kita sendiri. Kita menetapkan standar yang tidak kita minta dari orang lain. Kekuatan tanpa kelemahan, kebijaksanaan tanpa proses, kesempurnaan tanpa jeda. Dan ketika gagal, kita bukan hanya kecewa, kita menyiksa diri, menganggap kegagalan itu sebagai bukti bahwa kita tidak layak, bahwa kita belum cukup, bahwa kita selamanya kurang. Ekspektasi adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi penunjuk arah, bisa pula menjadi beban yang melumpuhkan. Kita sering membangun gambaran ideal tentang siapa kita seharusnya. Tapi sayangnya, gambaran itu tidak selalu berdasarkan kenyataan, melainkan ilusi. Kita ingin menjadi versi terbaik dari diri kita, tapi versi yang kita bayangkan kadang tidak manusiawi. Bebas dari lelah, selalu produktif, selalu tenang, selalu kuat, selalu tepat. Dan ketika hidup tak sesuai dengan ekspektasi itu, kita merasa gagal, bukan karena kurang berusaha, tapi karena kita mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kodrat manusiawi dengan rendah hati. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang memimpin kekaisaran Romawi dan sekaligus seorang filsuf, pernah menulis, "Ketika engkau bangun di pagi hari, ingatlah bahwa engkau akan bertemu dengan orang yang sombong, yang bodoh, yang serakah. Tapi mereka bukan musuhmu. Mereka hanyalah manusia." Maka seharusnya, ketika kita bangun di pagi hari dan menjumpai kelemahan dalam diri sendiri, kita juga harus mengingat hal yang sama. Kita hanyalah manusia. Ekspektasi yang tidak realistis sering tumbuh dari bayangan tentang kesempurnaan yang dibentuk oleh dunia luar. Media sosial memperlihatkan keberhasilan tanpa memperlihatkan perjuangan. Lingkungan menuntut efisiensi tanpa memahami kompleksitas jiwa. Budaya meritokrasi memberi pesan bahwa jika kita belum berhasil, itu sepenuhnya kesalahan pribadi. Lalu, tanpa sadar, kita mulai menginternalisasi tekanan itu. Kita harus selalu lebih cepat, lebih pintar, lebih baik. Tanpa pernah cukup, kita harus belajar membedakan antara pertumbuhan dan penyiksaan. Bertumbuh berarti memberi ruang untuk proses, untuk kesalahan, untuk kegagalan yang mendidik. Menyiksa diri berarti memaksa hasil tanpa menghargai perjalanan. Ekspektasi yang sehat lahir dari pengertian, bukan dari penolakan terhadap kenyataan. Ia membimbing, bukan menekan. Kita tidak harus menjadi sempurna untuk menjadi cukup. Kita hanya perlu jujur terhadap batas dan ketulusan upaya kita. Seorang stoik tidak mengukur keberhasilan dari hasil akhir, melainkan dari keselarasan antara tindakan dan nilai. Bila kita telah berbuat sebaik mungkin sesuai keadaan, maka itu sudah merupakan kemenangan batin, sekalipun dunia tidak memahaminya. Tidak ada yang salah dengan memiliki cita-cita tinggi, tapi kita harus memastikan bahwa cita-cita itu tidak menjadikan kita buta terhadap kemanusiaan kita sendiri. Bahwa dalam proses mencapai sesuatu yang besar, kita tidak melupakan untuk mencintai diri yang masih sedang belajar, masih sedang mencari, bentuknya masih sedang tumbuh. Maka pelan-pelan, koreksi ekspektasi yang tak masuk akal, bukan untuk menyerah, melainkan agar kita bisa bergerak dengan lebih jujur. Agar kita bisa berkata pada diri sendiri, "Aku mungkin belum sampai, tapi aku dan itu lebih berarti daripada berpura-pura kuat ketika hati sebenarnya remuk." Poin keenam, ketergantungan pada pengakuan eksternal di dunia yang semakin terhubung. Semakin ramai, semakin bising dengan suara-suara dari luar. Kita semakin mudah melupakan suara yang seharusnya paling penting, suara dari dalam. Kita hidup di tengah era validasi, di mana satu like bisa membangkitkan rasa percaya diri, dan satu komentar negatif bisa menghancurkan harga diri yang kita bangun selama bertahun-tahun. Kita hidup seolah-olah hidup ini adalah panggung, dan kita terus-menerus menoleh ke arah penonton, bertanya dalam diam, "Apakah aku cukup baik di mata kalian?" Inilah racun halus yang tak kasat mata, ketergantungan pada pengakuan eksternal. Ia tidak tampak berbahaya, karena sering menyamar sebagai pengping. Ia bersembunyi di balik ambisi, di balik kebaikan, bahkan di balik kerja keras. Tapi jika kita jujur, banyak dari usaha kita bukan banner-banner lahir dari keinginan untuk berkembang, melainkan dari harapan untuk dikagumi, diakui, dan disukai. Ketika pujian menjadi bahan bakar utama kita, maka kita tidak lagi hidup berdasarkan nilai, melainkan berdasarkan harapan orang lain. Kita mulai menyesuaikan prinsip, mengatur sikap, bahkan mengorbankan integritas
demi mendapat persetujuan dari luar. Dan tanpa sadar, kita sedang melepaskan kendali atas kebahagiaan kita sendiri. Kita membiarkan emosi kita ditentukan oleh reaksi orang lain. Filsuf Stoik Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari kemandirian batin. Ia berkata, jika kamu menginginkan kebebasan sejati, maka latihlah dirimu untuk tidak bergantung pada hal-hal yang berada di luar kendalimu, termasuk pendapat orang lain tentangmu. Kata-kata itu seperti cermin. Mereka mengajak kita bercermin. Berapa banyak dari keputusan kita hari ini yang diambil karena nilai, dan berapa banyak yang diambil karena ingin dilihat. Mengejar pengakuan adalah mengejar bayangan. Ketika satu orang menggokui kita, akan muncul kebutuhan untuk mendapat pengakuan dari yang lain. Ketika satu pencapaian berhasil memuaskan ego, akan muncul dorongan untuk pencapaian berikutnya yang lebih besar. Kita tidak pernah benar-benar sampai, dan yang lebih tragis, kita tak pernah benar-benar mengenal diri sendiri dalam proses itu. Ketika kita hidup dalam sorotan luar, kita perlahan kehilangan cahaya dari dalam. Kita menjadi ahli membaca wajah orang lain, tapi buta terhadap isi hati sendiri. Kita menjadi peka terhadap selera publik, tapi tumpul terhadap panggilan nurani. Dan pada akhirnya, kita merasa kosong meskipun dihormati, merasa hampa meskipun dipuja. Karena semua itu dibangun di atas dasar yang rapuh. Pengakuan orang lain yang bisa datang dan pergi kapan saja. Lalu, apakah pengakuan dari luar selalu buruk? Pengakuan bisa menjadi bentuk apresiasi yang sehat. Tapi masalahnya muncul ketika kita menggantungkan harga diri padanya. Ketika kita merasa bernilai hanya jika ada yang mengakui. Disitulah letak bahaya. Maka dari itu, perlahan, kita perlu membangun keteguhan dari dalam. Kita perlu belajar mencintai pekerjaan kita meskipun tak ada yang menepuk bahu. Kita perlu menikmati proses belajar meski tak ada yang memuji. Kita perlu berdiri dalam keheningan dan tetap merasa utuh meskipun tak ada yang menyaksikan. Karena sejatinya, ukuran hidup yang baik bukan terletak pada seberapa banyak orang mengingat nama kita, tetapi seberapa dalam kita hidup dalam kejujuran, dalam nilai, dalam ketulusan. Dan ketika kita bisa menemukan itu, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa validasi, disitulah kita menemukan kebebasan yang sejati. Poin ketujuh, narasi lama yang menghukum diri sendiri. Kita semua memiliki cerita masa lalu. Ada yang ditulis dengan tawa, ada yang tercetak oleh air mata, ada lembar-lembar yang ingin kita kenang selamanya, dan ada pula yang kita simpan rapat-rapat di sudut gelap ingatan. Namun seringkali, bukan peristiwa itu sendiri yang menyakiti kita, melainkan narasi yang kita ulang terus-menerus tentang peristiwa itu. Narasi yang tak lagi akurat, tapi masih kita percayai. Seakan-akan itu satu-satunya kebenaran. Narasi lama itu bisa berbunyi halus. Aku memang tidak cukup baik, aku selalu gagal. Aku terlalu lemah untuk berubah. Aku memang ditakdirkan untuk kecewa. Kita mengulangnya dalam diam, di sela kesibukan, di antara percakapan, bahkan di tengah keberhasilan. Seperti gema yang terus memantul, ia membentuk identitas palsu, bahwa kita adalah kesalahan kita, bahwa diri kita tak terpisahkan dari kegagalan yang pernah terjadi. Padahal, yang menyakitkan bukanlah masa lalu. Yang menyakitkan adalah ketika kita tidak mengizinkan diri tumbuh darinya. Kita membekukan diri dalam versi lama. Meski waktu sudah berjalan, kita menolak untuk membiarkan narasi itu berakhir. Karena secara aneh, rasa sakit itu memberi rasa aman. Ia familiar, ia bisa diprediksi, dan ia membuat kita tak perlu menghadapi kemungkinan baru, termasuk kemungkinan untuk benar-benar sembuh. Stoikisme mengajarkan bahwa pikiran kita bukan peristiwa yang menentukan kualitas hidup kita. Epictetus berkata, bukan hal-hal itu sendiri yang menyakiti kita, tapi cara kita memandangnya. Maka jika kita terus memandang diri dengan lensa masa lalu, kita akan terus berjalan di masa kini, dengan bayangan masa lampau yang memberatkan. Langka, kita hidup seolah-olah masih menjadi orang yang sama. Padahal, kita sudah melewati badai yang dulu kita kira tak mungkin selamat. Melepaskan narasi lama bukan berarti menyangkal apa yang pernah terjadi. Bukan pula berarti berpura-pura tidak pernah salah. Tapi itu berarti kita memberi ruang bagi perubahan. Kita mengakui bahwa manusia itu bertumbuh, dan bahwa kita tidak harus terus hidup dengan identitas lama yang dibentuk oleh trauma, kegagalan, atau kesalahan yang pernah kita buat. Karena pada akhirnya, siapa kita hari ini tidak harus selalu berkaitan dengan siapa kita kemarin. Kita tidak wajib terus membawa beban narasi lama hanya karena sudah terlanjur kita yakini. Kita bisa memilih ulang, kita bisa menulis ulang, kita bisa berkata dalam hati, itu memang bagian dari kisahku.
Tapi itu bukan keseluruhan diriku. Kita bukan suara dalam kepala yang menghukum tanpa henti. Kita bukan penonton yang terus replay kegagalan lama. Kita adalah penulis cerita ini. Dan kita berhak menutup bab yang lama untuk membuka halaman baru. Kita berhak menyusun narasi baru yang bukan dibangun dari rasa takut, tapi dari pengertian, bukan dari luka, tapi dari pemulihan. Dan narasi baru itu bisa mulai hari ini. Bukan dengan langkah besar yang tiba-tiba menghapus semuanya, tapi dengan keberanian untuk berhenti mengulang kalimat-kalimat yang menyakiti diri sendiri. Dengan memilih kata-kata baru yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih adil terhadap proses panjang yang sudah kita tempuh. Karena kita bukan siapa kita di masa lalu, kita adalah siapa yang kita putuskan untuk menjadi hari ini dan seterusnya. Poin ke-8. Ketakutan akan penolakan atau gagal. Dalam kesunyian paling dalam, ketika lampu-lampu sudah padam dan suara dunia meredup, banyak dari kita duduk bersama satu rasa yang paling tua, paling purba, dan paling manusiawi. Takut ditolak, takut gagal, takut mencoba lalu tidak diterima, takut membuka jalan, tapi jalan itu justru membawa kita ke jurang yang dalam. Ketakutan akan penolakan bukan hanya ketakutan akan kegagalan semata. Ia jauh lebih personal. Ia menusuk harga diri. Ia membisikkan, bagaimana jika kamu tidak cukup? Bagaimana jika kamu ditertawakan? Bagaimana jika kamu mencoba dan hasilnya mengecewakan semua orang, termasuk dirimu sendiri? Maka banyak dari kita memilih mundur sebelum melangkah. Bukan karena tidak mampu, tapi karena bayangan gagal terasa lebih menyakitkan daripada kenyataan. Tidak bergerak. Namun, Stoikisme mengajak kita untuk membalik cara pandang itu. Ia tidak mengajarkan kita untuk anti gagal, melainkan mengajak kita melihat kegagalan dan penolakan sebagai bagian dari kehidupan yang tidak bisa dihindari, dan karenanya harus diterima dengan lapang dada. Marcus Aurelius menulis, "Jika hal ini adalah bagian dari takdir, maka terimalah dengan senang hati, sebab segala sesuatu yang datang dari alam semesta adalah untuk kebaikanmu." Dan alam semesta bagi Stoik adalah logos, aturan rasional yang tak selalu kita pahami, tapi selalu bisa kita respon dengan kebajikan. Lalu pertanyaannya, mengapa kita takut gagal? Karena kita terlalu mengaitkan nilai diri dengan hasil. Kita bahwa jika usaha kita tidak membuahkan sukses yang bisa diukur, maka kita adalah kegagalan itu sendiri. Padahal, kegagalan bukan identitas. Ia adalah peristiwa, dan penolakan bukan penilaian mutlak. Ia hanyalah umpan balik. Terkadang dari dunia yang belum siap menerima cara kita hadir di dalamnya. Kita lupa bahwa semua orang besar, semua pemikir, penemu, seniman, pemimpin, bahkan para filsuf, pernah ditolak. Mereka pernah gagal. Tapi yang membuat mereka terus dikenang adalah keberanian mereka untuk tetap melangkah. Walau jalan itu tidak dijanjikan akan mudah, ketakutan akan gagal seringkali membuat kita menciptakan dunia kecil yang aman. Kita hanya melakukan hal-hal yang sudah pasti kita kuasai. Kita menolak risiko. Bahkan ketika hati kita tahu bahwa di luar zona nyaman ada sesuatu yang lebih bermakna menunggu. Kita memilih aman, tapi kehilangan peluang untuk berkembang. Dan yang paling menyedihkan, kita tak pernah benar-benar tahu siapa kita, karena tak pernah memberi ruang untuk diuji oleh ketidakpastian. Epictetus berkata, "Engkau hanya akan menjadi hebat bila engkau siap terlihat konyol." Maka mungkin pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan lagi, apa yang terjadi jika aku gagal? Tapi, apa yang tidak pernah terjadi jika aku tidak mencoba? Menjadi berani bukan berarti tidak takut. Menjadi berani berarti tetap berjalan, walau rasa takut itu ada. Kita tidak perlu menunggu sampai rasa takut hilang. Kita hanya perlu cukup niat untuk tidak membiarkan rasa takut itu menyetir seluruh hidup kita. Dalam perjalanan batin yang panjang, kita akan menyadari bahwa gagal bukanlah akhir, dan ditolak bukan berarti kita tidak berharga. Justru dari kegagalan, itulah kita belajar kerendahan hati. Dari penolakan itulah kita belajar kekuatan untuk pulih. Dan hanya dengan melampaui ketakutan, kita benar-benar tahu bahwa kita pernah hidup. Maka, bila hari ini langkahmu tertahan oleh rasa takut akan gagal, diamlah sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk menyadari bahwa tidak ada keberanian yang lahir dari kepastian. Hanya ketulusan untuk mencoba, meski dunia belum menjanjikan apa-apa. Karena kadang, langkah paling penting dalam hidup bukan langkah yang membawa hasil, tapi langkah yang membebaskan kita dari ketakutan yang selama ini mengikat. Poin ke-9, kemarahan yang dipendam. Ada amarah yang meledak, membakar dalam sekejap.
lalu padam. Tapi ada pula amarah yang tidak pernah menggelegar. Ia tidak memecahkan piring, tidak membentak, tidak berteriak. Ia hanya diam menyusup ke dalam hati, menetap seperti bara yang tak pernah padam. Inilah kemarahan yang dipendam. Dan inilah yang seringkali paling beracun. Kita menyimpan amarah bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu terbiasa untuk terlihat kuat. Kita menahannya karena kita takut dianggap terlalu emosional, terlalu keras, terlalu reaktif. Maka kita memilih diam. Kita tersenyum di luar, tapi menggenggam bara di dalam. Kita berjalan seperti biasa, tapi menyimpan luka yang belum sempat bicara. Dan tanpa kita sadari, kemarahan itu menjadi penghuni tetap dalam benak dan tubuh kita. Kemarahan yang tidak dikelola, tidak hilang begitu saja. Ia tidak lenyap hanya karena kita menolak mengakuinya. Ia mengendap dalam ingatan, mengalir dalam nada, bicara, menyelinap dalam keputusan-keputusan kecil yang kita ambil sehari-hari. Ia menjelma menjadi sinisme, menjadi kelelahan batin, menjadi jauhnya empati dari diri kita sendiri. Stoikisme tidak menolak emosi, termasuk marah. Tapi ia mengajarkan kita untuk tidak dikuasai oleh emosi itu. Seneca, dalam esainya De Ira, tentang kemarahan, menulis bahwa amarah adalah bentuk kegilaan yang paling pendek. Ia membuat manusia kehilangan akal sehat dan lebih sering menyesal setelahnya. Tapi bagaimana dengan amarah yang tidak pernah meledak? Apakah ia tidak berbahaya? Justru sebaliknya, amarah yang dipendam menjadi kebisingan dalam batin. Ruang-ruang kejernihan. Ia membuat kita terus melihat masa lalu dengan mata dendam, bukan mata pembelajaran. Ia mengikat kita pada momen-momen yang seharusnya sudah lewat. Dan lebih dari itu, ia menyabotase kedamaian yang sedang kita bangun hari ini. Bukan berarti kita harus mengumbar marah kepada siapapun yang pernah menyakiti kita. Tidak. Tapi kita perlu mengakui bahwa kemarahan itu ada. Kita perlu duduk bersama rasa itu, memahaminya, mengurai asal-usulnya. Apakah kita marah karena dikhianati? Karena diabaikan? Karena tidak didengar? Karena merasa tidak dihargai? Pengakuan adalah langkah awal dari pemulihan. Kita tidak bisa menyembuhkan luka yang bahkan tidak kita akui ada. Maka hadapilah amarah itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pesan. Ada sesuatu dalam diri kita yang meminta perhatian, bukan penyangkalan. Dan setelah kita mengakuinya, kita bisa memilih. Apakah akan terus menggendong kemarahan itu kemanapun kita pergi, atau meletakkannya dengan pelan, dengan sadar, agar kita bisa melangkah lebih ringan. Mengampuni bukan tentang melupakan, tapi tentang membebaskan diri dari narasi, aku harus terus terluka untuk mengingat bahwa aku pernah disakiti. Itu bukan kebijaksanaan. Itu penjara batin yang dibangun oleh ego. Kita tidak memaafkan untuk membebaskan orang lain dari kesalahan. Kita memaafkan agar kita sendiri bebas dari beban. Hidup ini terlalu singkat untuk terus membawa bara yang membakar dari dalam. Kita tidak diciptakan untuk hidup dalam dendam yang dingin, dalam luka yang tidak diberi udara. Kita berhak untuk damai. Tapi kedamaian tidak datang sendiri. Ia datang ketika kita memilih untuk tidak lagi membiarkan amarah memegang kendali. Maka, hari ini, jika kau masih menyimpan kemarahan itu, jangan buru-buru mengusirnya. Ayak ya dudak, dengarkan suaranya. Lalu lepaskan dengan kesadaran penuh bahwa kamu layak hidup dengan hati yang lebih tenang, lebih lapang, dan lebih jernih. Pointen hubungan yang tidak lagi sehat. Tak semua yang kita jaga memang layak dipertahankan. Tak semua yang berjalan lama pantas diteruskan. Ada hubungan yang pada awalnya menguatkan, tapi lambat laun justru menggerus. Ada ikatan yang dulu membangun, tapi kini malah melumpuhkan. Yang menyedihkan bukan semata perpisahan, tapi ketika kita terus bertahan di dalam hubungan yang sudah lama kehilangan jiwa. Hubungan yang tidak lagi sehat seringkali tidak ditandai oleh teriakan atau kekerasan. Ia bisa hadir dalam bentuk yang senyap, komunikasi yang tidak tulus, keintiman yang menguap, manipulasi yang disamarkan sebagai cinta, atau perasaan bahwa kita terus menirus, mengorbankan kedamaian diri sendiri, demi menjaga agar sesuatu tetap utuh secara bentuk. Meski hampa dalam makna, kita bertahan karena takut kesepian. Kita bertahan karena merasa bersalah jika meninggalkan. Kita bertahan karena janji lama yang tidak lagi sejalan dengan kenyataan hari ini. Padahal yang harus kita tanyakan adalah, apakah hubungan ini masih menumbuhkan, atau justru mengikis siapa diri kita sesungguhnya? Stoikisme, dalam kebijaksanaannya, tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi keras hati, tapi mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan logos, hukum rasional alam semesta, yang menuntun kita pada kejelasan, keseimbangan, dan kebajikan.
Sebuah hubungan, jika selaras dengan nilai-nilai itu, seharusnya membuat kita tumbuh dalam keutamaan, lebih jujur, lebih bijak, lebih damai. Tapi jika sebaliknya, kita harus berani menghadapinya dengan jernih, bahwa mungkin bertahan bukan lagi tindakan kasih, melainkan bentuk penyangkalan terhadap kenyataan. Banyak orang hidup dalam hubungan yang menyiksa batin, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak siap untuk jujur. Kita menciptakan narasi pembenaran, semua hubungan pasti sulit, atau ini hanya fase, atau aku bisa mengubah dia. Dan ketika kenyataan tidak berubah, kita justru menyalahkan diri sendiri, menganggap bahwa kegagalan hubungan adalah kegagalan pribadi. Padahal, keberanian untuk melepaskan bukanlah kelemahan. Justru sebaliknya, ia adalah puncak kedewasaan. Kita tahu bahwa menjaga hati sendiri tidak kalah penting dari menjaga bentuk luar relasi. Kita sadar bahwa kesehatan batin kita bukan harga yang layak dibayar demi mempertahankan hubungan yang tidak lagi manusiawi. Hubungan yang sehat tidak berarti tanpa masalah, tapi ada ruang untuk bicara dengan jujur, untuk tumbuh bersama, untuk saling menghargai batas. Hubungan yang sehat tidak membuat kita kehilangan jati diri, tapi justru menguatkan siapa diri kita sebenarnya. Ia tidak mengikat dalam ketakutan, tapi menyatukan dalam kebebasan yang sadar. Maka, bila hari ini kamu sedang berada dalam hubungan yang membuatmu terus mengorbankan ketenangan, bertanyalah bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan kebijaksanaan batin. Apakah ini masih layak diperjuangkan, atau sudah saatnya dilepaskan? Kita sering berpikir bahwa melepaskan berarti menyerah. Tapi dalam banyak kasus, justru dengan melepaskan, kita menyelamatkan dua jiwa dari saling menyakiti lebih lama. Dan mungkin, dari situ, kita menemukan bentuk cinta yang lebih jernih, cinta yang tidak lahir dari ketergantungan, tapi dari kemerdekaan untuk menjadi diri sendiri tanpa luka yang terus disembunyikan. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukanlah soal terus bersama apapun kondisinya, melainkan berani bertumbuh, meski artinya harus berpisah demi kebaikan yang lebih besar. Kita tidak harus membenci untuk meninggalkan. Kita cukup sadar bahwa tidak semua hubungan harus bertahan untuk memberi makna. Dan kadang, melepaskan adalah bentuk paling jujur dari kasih yang tak ingin menyakiti lebih jauh. Dalam hidup ini, kita sering berpikir bahwa pertumbuhan hanya terjadi saat kita menambah sesuatu. Pengetahuan baru, pengalaman baru, pencapaian baru. Tapi sesungguhnya, banyak pertumbuhan terbesar justru terjadi saat kita belajar melepaskan. Melepaskan beban yang tak lagi perlu dipikul. Melepaskan luka yang tak pernah sembuh karena terus digaruk. Melepaskan narasi lama, orang-orang yang menyakiti, ekspektasi yang menghimpit, serta segala hal yang dayam-dayam meracuni kedamaian kita. 10. Hal yang telah kita renungkan bersama, bukan sekadar daftar, bukan pula nasihat moral kosong. Ini adalah undangan. Undangan untuk kembali memeriksa isi hati, untuk duduk dengan diri sendiri dan bertanya dengan jujur. Apa yang selama ini menahan langkahku? Karena terkadang, musuh terbesar dalam hidup bukanlah dunia luar, melainkan suara-suara halus di dalam diri yang terus berkata, kau tidak cukup, kau harus bertahan, kau akan gagal. Dan justru dengan kesadaran itulah, kita mulai menyembuhkan. Dengan keberanian untuk menghapus secara dayam-dayam, tanpa drama, tanpa kebisingan, tanpa dendam. Kita memberi ruang bagi ketenangan baru untuk tumbuh. Kita tidak lagi berjalan dengan punggung menunduk karena beban masa lalu, tapi melangkah ringan dengan keyakinan baru bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama hal-hal yang membuat kita mengecil dari dalam. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang penuh, tapi hidup yang jernih, bukan dipenuhi oleh segalanya, tapi dibersihkan dari yang tidak esensial. Maka, tugas kita bukan hanya mencari, tapi juga menyaring. Bukan hanya menggenggam, tapi juga merelakan. Senandika filsafat adalah ruang sunyi untuk merenung, bukan untuk tempat di mana kote kata tidak diciptakan untuk membentuk opini, tapi untuk menyentuh batin. Jika Anda merasa dunia terlalu bising, jika Anda mencari suara yang lebih dalam dari sekadar motivasi singkat, maka Anda sudah berada di tempat yang cip. Bergabunglah dengan kanal ini, dan mari kita tumbuh bersama, bukan menjadi sempurna, tapi menjadi utuh. Jangan lupa untuk mengikuti, membagikan, dan menyimpan narasi yang mungkin tidak menjawab semuanya, tapi semoga menyentuh sesuatu yang sudah lama ingin Anda dengar. Karena pada akhirnya, perjalanan hidup terbaik adalah ketika kita mampu berdamai dengan diri sendiri, dalam sunyi, dalam sadar, dalam keikhlasan.